Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Nurhat sayang. Seperti biasa hari ini aku tuh mau berbagi informasi lagi ke teman-teman semuanya ya. Jadi informasi ini juga tidak kalah penting buat teman-teman semuanya ya. Jadi sekarang masih pagi ya guys ya. Ya sudah siang lah, sudah jam setengah 12 ya. Jam 11.20 ya guys ya. Ya masih pagi lah, pagi-pagi happy ya guys ya. Iya happy banget, aku tuh happy banget ya guys ya. Kelihatan dari aura wajahnya ya guys ya, aku tuh happy banget karena aku tuh sudah sarapan dan kerjaan aku juga sudah beres dan aku sedang beristirahat sejenak. Dan nanti kalau sudah selesai semuanya, kalau sudah beristirahat sebentar, aku mau lanjut aktivitas lagi. Nah, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi aku tuh mau berbagi informasi tentang PMI yang sedang bekerja di Hong Kong dan sudah menyelesaikan kontraknya atau sudah finish kontrak dan ada rencana ingin ganti majikan baru di Hong Kong ya teman-teman ya. Jadi tidak ingin pulang ke Indonesia gitu ya. Ya pulang sih tapi cuti gitu ya, dan sudah punya majikan baru. Ini yang khusus finish kontrak ya teman-teman ya. Jadi di Hong Kong itu kalau kita itu di sini kerja sudah 2 tahun atau sudah finish kontrak, itu kita misalkan ada keinginan atau ada rencana ganti majikan baru, itu kita bisa nego gaji dengan majikan langsung loh ya teman-teman ya, sesuai dengan keinginan kita gitu ya, maunya kita berapa, negonya berapa, dan majikannya ngasihnya berapa gitu ya. Tentunya di atas gaji standar ya, karena beda dengan yang dari Indo langsung ke Hong Kong gitu. Kita kan lokal jadi beda ya teman-teman. Terus kita juga kan sudah ada experience-nya, sudah ada pengalamannya, jadi sudah otomatis gajinya beda. Jadi seperti itu. Dan untuk mencari job sendiri atau majikan yang baru itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita itu cari majikan di Hong Kong itu ya guys ya, kita yang memilih bukan majikan. Jadi kita itu berhak memilih sendiri job yang sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kriteria kita atau sesuai dengan skill kita gitu loh ya guys ya. Jadi beda dengan yang awal kita masuk PT itu kan majikan yang milih ya, sudah ditandatanganin job aja kita itu sudah senangnya minta ampun gitu, hore-hore gitu ya, sudah dapat job senang banget ya kan, seperti itu. Nah kalau di sini beda teman-teman ya. Jadi kalau di sini itu, kalau di Hong Kong itu kita yang memilih bukan majikan. Jadi seperti itu. Jangan sampai kalian itu salah pilih job ya teman-teman ya, karena kita yang memilih bukan majikan. Kenapa saya bilang kita yang memilih bukan majikan? Ini satu contoh ya guys ya, karena ini pengalaman pribadi saya sendiri. Nah kita itu finish kontrak ini, sebelumnya aku kasih saran dulu, sebelum 3 bulan finish kontrak itu kalian tuh dianjurkan untuk mencari majikan baru. Itu buat kalian yang ada rencana atau ada keinginan ingin ganti majikan ya, kalau 3 bulan sebelum finish kontrak. Untuk agensinya sendiri itu terserah kalian yang cocoknya di mana, senangnya kalian di mana. Jadi seperti itu, karena kita sudah bebas ya. Jadi ya sebebas-bebasnya kita berhak memilih, semuanya itu berhak memilih ya. Mau agensi manapun bisa dan boleh, karena data kita sudah tidak terkunci ya. Ya pokoknya bebas memilih gitu ya. Tapi saran dari saya, cari agensi yang gede ya atau yang besar di Hong Kong dan bisa mengatasi masalah kita, dan terutama responnya cepat atau pas respon. Jadi misalkan kalau misalkan kita itu ada yang ingin dipertanyakan kan lewat WhatsApp atau di teleponnya gampang gitu, cepat respon gitu ya kan, itu lebih enak. Jadi seperti itu loh ya guys ya. Nah jadi seperti ini, kenapa saya bilang kalau misalkan finish kontrak ganti majikan itu kita yang memilih. Itu contohnya gini loh ya guys, kita itu datang ke agensi ya. Nah terus di situ kan biodata kita kan dipasarin gitu ya, maksudnya itu ada biodata kita, terus ada juga CC yang lain gitu ya kan. Misalkan ada majikan yang datang nih ke agensi gitu ya, ke agensi ya. Nah terus dia kan milih biodata dulu ya, biodata punya kita dan teman-teman yang lain juga. Misalkan dia itu ngambil di situ kan, misalkan ada 10 nih, nah terus dia itu ambil 5 atau 3 ya kan, mungkin dia itu senangnya ini gitu ya kan. Nah nanti kan diambil tuh dipanggil ya satu persatu gitu untuk interview sama majikan gitu. Nah terus misalkan majikan itu senang ke kita, tapi kalau kitanya nggak senang, itu mereka nggak bisa memiliki kita. Jadi seperti itu, harus dua-duanya itu harus klop ya. Misalkan majikannya, kira-kira majikannya
gini-gini terus dikira kalian itu nggak cocok, ya udah jangan mau gitu, saya pikir-pikir dulu gitu ya kan, biasanya kan gitu ya guys ya, karena kita bisa memilih yang lainnya gitu. Jadi jangan takut kekurangan job di sini tuh banyak sekali ya, jadi jangan terburu-buru, jangan takut gimana-gimana, pokoknya jangan salah pilih ya teman-teman, seperti itu. Nah terus nanti itu kan misalkan kita itu interview lagi ya, terus aja nggak apa-apa sampai kalian bener-bener cocok dan menemukan yang klop dan pas dengan kalian gitu ya. Misalkan interviewnya ini ada ya anaknya 3, terus kitanya nggak cocok, ya udah jangan mau tanda tangan. Jadi seperti itu, pilih saja job yang sesuai kalian. Kita itu senangnya apa sih gitu, misalkan memasak, atau saya mah pilihnya jaga anak 1 saja lah yang perempuan, misalkan biar nggak nakal-nakal amat gitu ya kan. Kalau cowok biasanya kan nakal gitu ya kan, bandel lah. Kalau cewek itu setidaknya kan lebih nurut ya kan, ya sesuai, disesuaikan saja. Atau ada juga yang sukanya saya mah nggak suka jaga anak, saya lebih suka yang jaga hewan peliharaan. Oh ada banyak, jadi disesuaikan sendiri gitu loh ya guys ya. Jadi seperti itu, jangan takut dan jangan bingung-bingung di sini itu ya, pokoknya disesuaikan saja. Terus misalkan kayak dikiranya ini jobnya bagus nih, saya suka gitu ya kan, tapi kadang majikannya nggak suka juga ya kan, itu juga repot juga. Jadi pokoknya kita itu cari-cari itu yang bener-bener klop dan cocok ya, namanya juga kita cari jodoh itu bukan hanya pasangan suami istri gitu, kita juga di sini tuh memang ya seperti itu gitu, cari yang cocok dan klop. Nah terus biasanya kita juga kan cari lokasinya itu yang kayak tempat-tempat strategis ya kan ya guys ya, misalkan kayak yang jauh-jauh itu kayak di Taipo atau di Tunmun atau di mana-mana, itu kan apa sih ya, daerah-daerah yang pelosok banget gitu ya kan. Kita itu biasanya malas gitu cari yang di perkotaan aja, seperti di Mongkok Sentral Pos PP atau Admiralty atau di Humantin atau di Tim Sacoy atau di mana lah gitu ya kan. Jadi kan lebih enak gitu ya, lokasinya itu strategis, misalkan kayak untuk libur juga kan lebih mudah dan gampang dan tidak membuang waktu, dan tentunya tidak membuang biaya ongkos juga gitu ya teman-teman. Karena kita kan kalau libur itu misalkan walaupun naik kereta juga kan butuh ongkos gitu, apalagi naik taksi dan lain-lain ya kan. Jadi seperti itu, kalian tuh harus bener-bener teliti banget dan detail banget kalau cari job itu, jangan terburu-buru ya teman-teman ya, disesuaikan. Misalkan oh saya itu pengen cari yang lokasinya di sini nih, terus kira-kiranya oh saya pengen yang jaga anak 1 aja lah, atau yang nenek saja lah yang masih sehat, atau jaga kakek saja lah, atau yang masak saja lah, atau yang bersih-bersih saja lah, atau yang jaga hewan peliharaan saja lah gitu, atau yang suka jaga bayi baru lahir ya silahkan gitu. Pokoknya disesuaikan dengan keinginan kita sendiri gitu loh ya teman-teman. Walaupun banyak majikan yang suka sama kita, kalau kitanya nggak senang sama jobnya ya kita berhak menolak gitu loh ya. Jadi jangan takut ya teman-teman. Nah, untuk gajinya sendiri, kita itu misalkan interview nih sama majikan ya gini gitu dan lain-lain, terus nanti kan itu dia itu kan nanya ya gajinya mau berapa gitu ya kan kitanya itu. Nah kita ya nggak apa-apa, nego aja setinggi mungkin, namanya juga kita menawar ya kan, nggak apa-apa. Misalkan kita pengennya 6.000 gitu, ya udah ngomong aja saya maunya 6.000 paling rendah 58 atau 57 gitu, itu sudah pas misalkan ya. Ya itu sih syukur-syukur ya dianya berani bayar gaji kita 6.000 ya kan, atau 58, 59, 57 gitu, asal jangan rendah banget gitu ya kan. Kita kan biasanya seperti itu, dan memang di sini tuh seperti itu ya guys ya. Kalau misalkan ganti majikan itu kita bisa nego langsung gajinya sama majikan langsung gitu. Kalau sudah fix misalkan kalian itu cocok, saya maunya sekian ribu gitu ya, 6.000, terus majikan bilang oke nggak apa-apa, ya udah berarti dia sudah oke gitu. Nanti gaji kalian 6.000, itu 6.000 tuh lumayan banget loh ya teman-teman. Jadi 6.000 itu gaji pokoknya saja. Atau kalian juga bisa ditanyakan, misalkan saya nggak libur gitu atau lembur, itu diganti uang enggak gitu. Kalau nggak diganti uang ya kalian jangan mau ya. Jadi seperti itu, misalkan dia bilang iya nanti kalau kamu lembur nanti tak kasih uang gitu ya. Jadi seperti itu aturan. Biasa kan ada ya majikan itu yang ngomong nanti kamu jangan tiap minggu ya liburnya gitu, 2 minggu sekali saya kasih libur kamu, tapi kalian juga harus bilang nanti dikasih uang enggak gitu. Kalau nggak dikasih uang saya nggak mau gitu ya kan. Jadi seperti itu loh ya teman-teman, harus benar-benar
perjanjiannya itu bener-bener bener gitu, harus detail banget ditanyakan. Terus kalau misalkan kita itu pengen pulang cuti dulu juga, kita harus ada konfirmasi saat interview dengan majikan bahwa saya itu nanti setelah turun visa itu saya pengen pulang cuti dulu ke Indonesia, misalkan lamanya 1 bulan atau yang paling cepat 3 minggu atau 2 minggu. Biasanya kan di sini seperti itu ya, jarang yang 1 bulan ya guys ya, paling 3 minggu 2 minggu gitu ya biasanya. Soalnya orang sini tuh 3 minggu aja menurut mereka itu lama banget gitu. Kalau kata kita sih cepet ya, tapi menurut mereka itu lama banget gitu. Biasanya sih jangan lama-lama ya, bisa enggak gitu ya kan. Ya udah, kita nggak apa-apa gitu, yang penting kita bisa pulang cuti ya kan, syukur-syukur ya dikasih 1 bulan gitu ya kan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang bekerja di Hong Kong dan sudah waktunya finish kontrak atau hampir finish kontrak dan ada rencana ingin ganti majikan baru. Saya doakan semoga mendapatkan majikan yang lebih baik dari majikan yang sebelumnya dan tidak cerewet, baik hati, gajinya lancar, dan kita juga bisa istirahat yang cukup, bisa liburan, dan pokoknya yang terbaik ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu, bye bye and see you next video. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Di sini itu kalau kita finish kontrak dan ada rencana ingin ganti majikan, itu kita berhak memilih majikan dan bisa nego gaji langsung dengan majikan. Beda kalau misalkan kita baru awal mula daftar di PT, itu kita tidak bisa memilih job. Jadi majikan yang memilih ya. Jadi dia sudah tanda tangan sendiri, kita kan nggak bisa memilih antara yang mana gitu ya kan, nggak bisa. Pokoknya kan masih di PT ya. Terus gaji juga nggak bisa nego-nego, jadi tetap gaji standar sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Jadi seperti itu, beda yang di sini ya. Jadi pokoknya buat teman-teman semua tetap semangat, dan dimanapun kalian berada atau tempatnya dapatnya dimanapun ya, semoga saja dapat majikan yang baik lah. Penting kita nyaman, majikan baik, gaji lancar, udahlah mau dimanapun nggak apa-apa ya, apapun jobnya gitu ya. Jangan lihat jobnya ini aku nggak mau, saya ini tempatnya di sini nggak mau, nanti gini gitu ya kan. Udah positive thinking saja ya, bismillah gitu. Tentunya kalau kita ganti majikan itu adaptasi lagi, jadi seperti itu ya teman-temannya, karena memang kita belum tahu kan ini majikan baru itu seperti apa sih, lingkungannya juga bagaimana sih gitu kan. Walaupun kita sudah lama di sini, itu tetap nanti adaptasi lagi. Jadi kayak awal lagi, kayak kita baru datang dari Indonesia lagi gitu kan. Soalnya kan belum tahu mereka itu seperti apa sih dan bagaimana sih gitu ya kan. Intinya sih tetap semangat apapun jobnya dan dimanapun lokasinya, yang penting kita nyaman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terpenting lagi, yang penting kita punya kamar ya. Enaknya itu di sini seperti itu ya, bisa milih-milih sendiri gitu. Tapi aku tuh nggak tahu loh ya guys ya, kalau di negara-negara lain seperti Malaysia itu, terus Singapura atau Taiwan atau negara-negara lainnya itu seperti Makau dan lain-lain, itu apakah seperti di Hong Kong gitu? Misalkan kita finish kontrak terus cari majikan baru, itu apakah gajinya juga bisa nego gitu atau gimana sih? Aku juga nggak tahu ya teman-teman. Yang tahu bisa komentar di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga bisa melihatnya. Oh ternyata begini loh, ternyata begitu loh gitu loh. Jadi ini tuh cuman share aja gitu, jadi biar teman-teman yang belum tahu itu jadi tahu. Jadi seperti itu, dan setidaknya kan sudah ada gambaran, oh berarti begini ya, berarti begitu ya gitu loh. Kalau yang pemula itu kan misalkan yang dari Indonesia baru sampai di Hong Kong itu kan gajinya kan sekarang 4.830 ya guys ya, kalau nggak salah segitu kan. Kalau di sini misalkan kita itu finish kontrak nih, gaji ganti majikan baru itu bisa nego gaji, misalkan kayak 5.000 ke atas ya, 55 atau 5.000 atau 57, 56 dan seterusnya gitu. Bahkan ada yang 7.000 juga loh ya teman-teman ya. Jadi tergantung skill kita juga sih gitu loh ya, dan tergantung majikannya gitu mau enggak ngasih gaji segitu. Misalnya kita nawarnya sekian terus dia bilang langsung oke, ya udah oke, itu berarti bersyukur banget gitu loh ya. Misalkan saya minta 7.000 mau enggak gitu, kalau kamu nggak mau ya sudah, saya nggak mau juga gitu ya kan. Biasanya kan ada yang seperti itu kan, ya udah saya nggak mau. Misalkan kata majikannya, oh oke lah
saya ambil kamu, saya kasih gaji sekian gitu ya, 7.000. Wah itu bersyukur banget loh ya teman-teman. 7.000 loh, wow luar biasa ya. 7.000 itu dibikin kurs rendahnya itu yang naik turunnya itu setara dengan 14 juta ya, pokoknya luar biasa. Di sini tuh kalau finish kontrak itu pokoknya merdeka ya guys ya, enak banget gitu ya, kita itu bisa memilih sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu ya. Maka dari itu kalian tuh jangan sampai salah pilih job, jangan sampai nanti kalian sudah tanda tangan terus mikir-mikir lagi, aduh aku tuh kurang cocok ya gini gitu dan lain-lain gitu ya kan, jangan sampai ya guys ya. Jadi bener-bener harus detail banget, dilihat gimana-gimananya, dan sekiranya kalian tuh bener-bener cocok gitu ya. Soalnya kita itu kalau nggak cocok itu ya mau gimana pun ya nggak nyaman gitu kerjanya, jadinya nggak betah gitu ya. Yang ada di pikiran kita paling nanti saya pengen ganti majikan lagi aja, belum masuk kerja tapi sudah ada pikiran ganti majikan lagi gitu ya kan, karena merasa nggak cocok. Padahal sih ya gini ya, namanya kita ganti majikan itu kan nanti adaptasi awal lagi gitu ya, nggak apa-apa sih dijalani saja dulu gitu ya. Kalau misalkan ternyata enak loh gini gitu ya, biasanya kan awal-awalnya nggak enak dulu tapi nanti lama-lama biasanya enak kok. Jadi rata-ratanya seperti itu. Oke teman-teman, jadi tetap semangat lah gitu ya, jangan berpikiran yang negatif ya, berpikiran yang positif saja dan lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi ya kalau saran dari saya sih ya guys ya, misalkan kalian itu majikannya baik, terus kalian juga sudah dikiranya sudah nyaman, sudah enak di majikan yang pertama gitu ya, terus kalian itu ditanya sama majikan mau renew atau enggak, lebih baik renew ya teman-teman, karena ya kalau sudah tahu luar dalamnya tuh lebih enak menurut saya ya. Tapi kalau misalkan dikira kalian nggak nyaman, sudah pengen ganti majikan, ya udah itu sih hak kita sendiri gitu, maunya gimana gitu ya kan. Jadi kalian itu berhak memilih. Kalau saran dari saya, kalau punya majikannya baik terus sudah enak ya udah lanjut saja sampai berapa kontrak pun gitu loh ya. Karena memang kadang kita itu pikirannya gini juga sih ya, kalau saya sendiri sih gini, kalau ganti majikan juga kan belum tentu kayak yang pertama gitu atau sebaliknya gitu. Jadi intinya sih tiap orang kan sifatnya itu pasti berbeda-beda gitu loh ya teman-teman. Jadi adaptasi dari awal lagi gitu ya. Kalau kalian malas adaptasinya ya saran dari saya ya jangan ganti majikan, udah tinggal dilanjutin saja gitu loh ya, sampai kalian bener-bener sudah ingin kerja gitu, dan udahlah pulang ke Indonesia dan kerja lagi ke Hong Kong gitu loh ya teman-teman ya.